Wah, wah, wah. Kabar menggemparkan untuk hari ini. Andre Rosiade temui langsung Shin Tae-yong di Korea. Saya akan bawa Anda kembali ke Indonesia demi Timnas Indonesia. Top Markotop tetap pantau perkembangan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong ikut bersuara. Kekalahan dari Vietnam tak mudah. Jangan salahkan pelatih atau pemain. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, wah, wah. Kabar menggemparkan untuk hari ini. Andre Rosiade temui langsung Shin Tae-yong di Korea. Saya akan bawa Anda kembali ke Indonesia demi Timnas Indonesia. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan. Politikus Indonesia Andre Rosiade dikabarkan bertemu langsung dengan mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam kunjungannya ke Seoul. Tak hanya bertatap muka, Andre juga bertemu dengan keluarga Shin Tae-yong dalam sebuah pertemuan hangat yang disebut-sebut sebagai bentuk diplomasi personal demi masa depan sepak bola nasional. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai itu menarik perhatian publik setelah sejumlah foto keduanya tersebar di media sosial. Dalam perbincangan tersebut, Andre secara terbuka menyampaikan niatnya untuk membawa Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon ketua umum PSSI demi mewujudkan tujuan besar tersebut. Kalau perlu saya ikut mencalonkan diri jadi ketua umum PSSI. Demi Timnas, demi sepak bola Indonesia. Dan jika saya diberi mandat, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membawa Shin Tae-yong kembali, ujar Andre dengan tegas, seperti dilaporkan sejumlah media. Shin Tae-yong yang tampak didampingi oleh istri dan anaknya menyambut baik kunjungan tersebut. Dalam suasana akrab, pelatih asal Korea Selatan itu disebut merasa tersentuh dengan perhatian yang masih diberikan oleh masyarakat Indonesia, termasuk dari kalangan politikus seperti Andre. Saya tidak akan pernah melupakan Indonesia. Itu adalah rumah kedua saya. Banyak kenangan dan semangat yang saya bawa dari sana, ungkap Shin dalam sebuah wawancara dengan media lokal Korea. Nama Shin Tae-yong memang masih menjadi magnet besar bagi publik sepak bola tanah air. Sejak kontraknya tidak diperpanjang oleh PSSI pada awal 2024, suara dukungan agar ia kembali terus bergema di berbagai kanal media sosial. Di bawah asuhannya, Timnas Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam struktur permainan, mentalitas bertanding, serta konsistensi performa di level internasional. Bersama Shin, Timnas U-Strip 19, U-Strip 23, hingga senior tampil lebih disiplin dan kompetitif. Ia juga dikenal berani memainkan pemain muda dan membawa banyak wajah baru ke pentas internasional. Itulah sebabnya banyak yang menilai pemutusan kontraknya sebagai kehilangan besar bagi sepak bola nasional. Langkah Andre Rosiade menemui langsung Shin Tae-yong pun dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk keseriusan dalam mencari solusi strategis. Tidak hanya berwacana, Andre menunjukkan inisiatif untuk membangun komunikasi langsung dengan sosok yang dianggap mampu membangkitkan kembali kejayaan tim Merah Putih. Sebagai anggota DPR RI yang dikenal vokal dalam isu olahraga, Andre kerap menyuarakan pentingnya pembenahan sistemik dalam tubuh PSSI. Ia juga dikenal sebagai figur yang dekat dengan berbagai komunitas supporter dan pemerhati sepak bola nasional. Pertemuan ini pun semakin memperkuat sinyal bahwa dirinya tengah mempersiapkan langkah besar ke depan, termasuk kemungkinan mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI. Menyusul kabar pertemuan ini, publik sepak bola Indonesia memberikan reaksi beragam. Di media sosial, tagar hashtag Stick Kembali dan hashtag Androtupsi mulai bermunculan dan ramai diperbincangkan. Banyak yang menyambut baik gagasan membawa Shin Tae-yong kembali ke Indonesia, seraya berharap perubahan nyata terjadi di tubuh Federasi Sepak Bola Nasional.
Namun sejumlah pengamat juga mengingatkan pentingnya proses yang profesional dan transparan dalam setiap langkah pembenahan. Mereka menegaskan bahwa kembalinya Shin Tae-yong harus dibarengi dengan komitmen organisasi dan dukungan menyeluruh, bukan sekadar berdasarkan popularitas atau tekanan publik. Dalam sebuah wawancara terpisah dengan media Korea, Shin Tae-yong tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Indonesia asalkan ada kesepahaman visi dan dukungan struktural yang lebih baik. Jika saya kembali ke Indonesia, itu bukan karena saya diminta kembali saja. Saya ingin proyek jangka panjang. Saya ingin membangun sesuatu, bukan hanya menyelesaikan masalah sesaat, tegas Shin. Pernyataan itu membuka harapan bahwa kembalinya Shin Tae-yong bukanlah hal yang mustahil, apalagi jika ada pihak yang mampu menjamin stabilitas dan dukungan penuh terhadap visinya. Andre Rosiade dengan komitmen politik dan semangat nasionalisme yang ia bawa bisa menjadi salah satu katalis bagi perubahan itu. Kini bola ada di tangan publik dan pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Apakah dukungan terhadap kembalinya Shin Tae-yong akan menjadi gerakan bersama? Ataukah ini hanya akan menjadi kabar sesaat tanpa tindak lanjut konkret? Satu hal yang pasti, pertemuan Andre Rosiade dan Shin Tae-yong telah menyalakan kembali harapan publik akan kebangkitan Timnas Indonesia. Harapan bahwa dengan kepemimpinan yang berani, strategi yang matang, dan pelatih yang tepat, sepak bola Indonesia bisa kembali berdiri sejajar dengan kekuatan besar di Asia. Publik kini menanti langkah berikutnya. Apakah ini awal dari perubahan besar atau sekadar siluet dari mimpi yang belum kunjung menjadi kenyataan? Top Markotop tetap pantau perkembangan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong ikut bersuara, kekalahan dari Vietnam tak mudah, jangan salahkan pelatih atau pemain. Kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Vietnam dalam laga penting baru-baru ini mengundang perhatian luas, tak hanya dari masyarakat Indonesia, tetapi juga dari media internasional. Sejumlah media harian di Korea Selatan bahkan ikut meliput hasil pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Garuda Muda tersebut. Sorotan utama tidak hanya tertuju pada hasil pertandingan, tetapi juga pada reaksi publik Indonesia yang cukup keras terhadap pelatih dan para pemain muda. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, turut memberikan komentarnya mengenai pertandingan tersebut. Dalam wawancara yang dilansir oleh salah satu media olahraga Korea, Shin menyampaikan pandangannya dengan nada yang bijak dan mendukung. Melawan Vietnam tidak pernah mudah, bahkan ketika saya masih menangani Timnas Indonesia. Mereka adalah lawan yang sangat disiplin dan memiliki sistem permainan yang solid. Saya tahu bagaimana rasanya kalah dari Vietnam dan saya paham tekanan yang sekarang dirasakan pelatih serta para pemain muda Indonesia, ujar Shin. Komentar Shin Tae-yong menjadi pernyataan penting di tengah derasnya kritik yang ditujukan kepada pelatih baru Timnas U23, Gerald Vandenburg, serta para pemain yang dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi publik. Tak sedikit pula pihak yang menyeret nama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam gelombang kekecewaan tersebut. Padahal bila menilik jalannya pertandingan, para pemain Indonesia telah menunjukkan usaha maksimal. Mereka bermain ngotot tidak menyerah dan terus mencoba menembus pertahanan Vietnam. Sayangnya kesalahan kecil di lini belakang dan kurangnya efektivitas di depan gawang membuat Vietnam berhasil memanfaatkan momen dan mengunci kemenangan. Media Korea Selatan seperti Chosun Ilbo, Joongang Daily, dan Sport Seoul mengangkat suasana pasca pertandingan di Indonesia. Mereka menyebut bahwa sepak bola di Indonesia bukan hanya sekadar olahraga, tetapi bagian dari identitas nasional yang menyatu dengan harga diri publik. Maka tak heran jika kekalahan kerap kali disambut dengan emosi berlebih.
Namun dalam liputannya, media Korea juga mengajak publik Indonesia untuk lebih tenang dan rasional. Kritik boleh saja disampaikan, tetapi jangan sampai berubah menjadi cercaan yang bisa menghancurkan semangat pemain muda yang sedang berproses. Sementara itu, Gerald Vandenberg dalam konferensi pers pasca laga tetap bersikap tenang dan bertanggung jawab atas hasil yang diraih timnya. Ia menegaskan bahwa para pemain sudah bekerja keras dan menunjukkan semangat juang yang tinggi. Saya memahami kekecewaan publik. Namun, saya ingin semua tahu bahwa para pemain sudah memberikan segalanya. Kekalahan ini menyakitkan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi penting bagi kita semua. Saya bertanggung jawab penuh sebagai pelatih dan saya minta waktu untuk membangun tim ini ke arah yang lebih kuat, ungkap Vandenberg. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengeluarkan pernyataan menanggapi kritik terhadap federasi. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemain dan pelatih atas usaha yang telah mereka tunjukkan. Erick mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mendukung tim nasional, terutama saat mereka menghadapi masa-masa sulit. Ini bukan akhir, justru awal dari perjalanan panjang yang sedang kita bangun bersama. Kami akan terus melakukan evaluasi, memperkuat sistem pembinaan, dan memberi ruang bagi pelatih serta pemain muda untuk berkembang, ujar Erick. Dukungan juga datang dari sejumlah legenda sepak bola Indonesia seperti Bima Sakti dan Kurniawan Dwi Yulianto. Keduanya menekankan pentingnya kesabaran dan keberlanjutan dalam membina pemain muda. Mereka percaya dengan proses yang tepat dan dukungan penuh, Timnas U-Strip 23 akan mampu bangkit dan menunjukkan performa yang lebih baik di masa depan. Semua tim besar pernah mengalami kekalahan. Tapi yang membuat mereka jadi hebat adalah bagaimana mereka bangkit dari keterpurukan. Sekarang saatnya kita memberi ruang bagi anak-anak muda ini untuk belajar, ujar Kurniawan. Pesan utama dari seluruh pihak yang memahami sepak bola adalah satu, tetap dukung Garuda Muda. Mereka membutuhkan lebih dari sekadar pujian saat menang, mereka butuh pelukan hangat saat kalah dan sorakan tulus saat mereka mencoba berdiri kembali. Sepak bola adalah proses. Kekalahan adalah bagian dari perjalanan menuju kemenangan. Garuda Muda mungkin belum mencapai tujuan akhir hari ini, tetapi jika mereka terus berjuang dan publik terus mendukung, masa depan cerah bukanlah hal yang mustahil. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mengapa Arsenal disebut The Invincibles dan kenapa sangat istimewa? Arsenal dikenal sebagai salah satu klub tersukses di Inggris dengan 13 gelar liga, termasuk 3 di era Premier League.
Namun musim 2003-2004 menjadi yang paling legendaris ketika mereka dijuluki The Invincibles. Apa yang membuat julukan ini begitu spesial? Di bawah asuhan Arsene Wenger, Arsenal tak terkalahkan sepanjang musim, memenangkan 26 laga dan imbang 12 kali, mengoleksi total 90 poin. Mereka juga mencatat pertahanan terbaik, hanya kebobolan 26 gol dan mencetak 73. Pencapaian ini luar biasa karena hanya Preston North End yang pernah melakukannya sebelumnya pada musim 1888/1889. Wenger membawa revolusi besar ke dalam tim dari disiplin latihan hingga pola makan pemain. Di musim emas itu Thierry Henry tampil gemilang sebagai top skor dengan 30 gol, sementara sang kapten Patrick Vieira mencetak gol-gol penting yang mengunci gelar. Tak hanya musim yang sempurna, Arsenal juga mencetak rekor 49 laga tak terkalahkan di Premier League. Menurut Anda, apakah prestasi The Invincibles ini bisa disamai lagi di era modern? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? Madrid tawarkan Rp1 triliun plus 2 pemain. Saliba jawab dengan mengagumkan, Tuhan Maha Besar. Real Madrid dikabarkan siap menggoda Arsenal dengan tawaran fantastis senilai 79 juta sekitar Rp1. 7 triliun plus 2 pemain Arda Güler pinjaman dan bek muda Raul Asensio permanen demi membajak William Saliba. Saliba, bek tengah andalan Arsenal, telah mencatat 134 penampilan dan menjadi pilar penting dalam proyek Mikel Arteta. Madrid yang kesulitan mendatangkan Ibrahima Konate kini menjadikan Saliba sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan. Meski godaan dari Madrid begitu besar, Arsenal dikabarkan tak goyah. Fabrizio Romano menyebut bahwa negosiasi kontrak baru sedang berlangsung dan Arsenal serius mempertahankan bek Prancis berusia 24 tahun itu. Ketika ditanya soal kontrak barunya, Saliba hanya menjawab, semoga segera. Tuhan Maha Besar. Dengan fokus pada musim depan dan Piala Dunia 2026, akankah Saliba tetap bertahan di Emirates? Bagaimana menurut Anda, haruskah Arsenal mempertahankan Saliba dengan segala cara atau justru melepasnya di harga tinggi? Beri pendapat Anda di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll Mengenal si nomor 14 baru Arsenal, raja gol dunia asal Swedia. Nama Viktor Gyökeres tengah mencuri perhatian para penggemar sepak bola Eropa. Setelah tampil gemilang di Portugal, penyerang asal Swedia ini resmi bergabung dengan Arsenal. Bukan wajah baru, catatan gol impresifnya bersama Coventry City dan Sporting Lisbon sudah cukup membuktikan tajinya. Lahir di Stockholm, Viktor mulai bermain bola sejak usia 6 tahun bersama klub Aspudden, Telus, lalu melanjutkan ke Bromapod karena klub penghasil talenta hebat seperti Anders Limpar dan Dejan Kulusevski. Bersinar sejak belia, Viktor mencetak 16 gol dari 17 laga di tim Ustrip 19 dan memulai debut profesional pada usia 16 tahun. Perjalanan kariernya membawa Viktor ke Brighton sebelum akhirnya menuju Emirates Stadium. Menariknya, ia sudah pernah bermain di sana saat membela Brighton U23 dalam laga yang berakhir imbang dramatis melawan Arsenal. Kini sang predator asal Swedia resmi mengenakan nomor punggung 14, nomor legendaris di Arsenal. Akankah ia mampu meneruskan jejak kejayaan para pendahulunya? Bagaimana menurut Anda, apakah Viktor Gyökeres bisa jadi tumpuan baru The Gunners musim ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Marcel Sabitzer dari Borussia Dortmund. Arsenal tengah berbenah untuk musim depan dan satu nama yang patut dipertimbangkan serius adalah Marcel Sabitzer. Gelandang Borussia Dortmund ini tampil solid sepanjang musim 2024/2025 dengan 43 penampilan di semua kompetisi termasuk 11 laga Liga Champions. Meski hanya mencetak 1 gol, kontribusinya luar biasa dalam mengatur tempo dan menjaga stabilitas lini tengah. Sabitzer mencatat akurasi operan di atas 83% serta menempuh rata-rata 7 km per pertandingan di Liga Champions. Secara defensif, ia memenangkan 70 tackle musim lalu dan mencatat top speed hingga 33 km atau jam, menjadikannya gelandang 2 arah yang sangat tangguh. Bersama timnas Austria, ia juga bersinar dengan 89 caps dan 21 gol hingga pertengahan 2025. Di Euro 2024, ia menjadi pengatur serangan utama dengan performa impresif. Dengan fleksibilitas posisi, pengalaman, dan kemampuan fisik serta taktis, Sabitzer sangat cocok dengan filosofi Mikel Arteta. Apakah ini saatnya Arsenal mengambil langkah berani? Menurut Anda, apakah Sabitzer bisa jadi jawaban untuk memperkuat lini tengah Arsenal? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.